Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you all in good condition. Apa kabarnya anak-anak semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baik, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran ada baiknya anak-anak ibu mandi dahulu, lalu sarapan dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baik, pada minggu lalu kita telah menyelesaikan chapter 5 bab 5 ya, itu terkait kualitas orang, hewan dan benda-benda lainnya ya. Nah, kita akan pada minggu ini akan masuk pada ke chapter selanjutnya, yaitu chapter 6 dengan tema bab 6 dengan tema We love what we do. Kita mencintai apa yang kita lakukan. Nah, kira-kira chapter ini mengenai apa ya? Mari kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisannya. Pada chapter ini, we will learn to, kita akan belajar ask for and give information related to actions or functions of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Ya, di sini kita akan belajar mengenai meminta dan memberi informasi terkait aksi atau fungsi dari orang, hewan, dan benda-benda untuk mengidentifikasi, atau identifikasi itu mengenali ya, to criticize untuk mengkritisi, or to praise them atau untuk memuji mereka. Oke, mari kita lihat halaman selanjutnya. Nah, di sini ada percakapan seperti biasa ya. Di sini we will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan. Nah, ini sudah sering kita jumpai peraturan ini ya, Nak, pada chapter sebelumnya. Nah, Ibu akan lanjut untuk mempersingkat waktu. Coba kita lihat di manakah percakapan ini terjadi. Nah, di sini ada tulisannya in English class, di kelas bahasa Inggris. Di sini this conversation is between Miss Mutia and her students, antara Miss Mutia dan murid-muridnya. Nah, coba kita lihat ya. Di sini Miss Mutia menyapa, "Good morning," selamat pagi. Nah, murid-murid langsung menjawab, "Good morning Miss Mutia," selamat pagi Miss Mutia. Nah, Miss Mutia berkata, "Today we are going to learn about jobs and professions." Hari ini kita akan belajar mengenai pekerjaan dan profesi. Oke. Benny, what does your father do? Benny, apa yang dilakukan ayahmu? Baik, Benny menjawab, "My father is a farmer." Ayah saya adalah seorang petani. He plants and grows rice. Dia menanam dan ini grows di sini menumbuhkan, yaitu merawat ya. Dia menanam dan merawat rice, padi, beras, begitulah ya, padi. Sebelum menjadi beras, padi dulu ya. That's great. Itu hebat. How about you, Dayu? Bagaimana denganmu, Dayu? What does your father do? Apa yang dilakukan ayahmu? He is a teacher. Dia seorang guru. He teach mathematics in junior high school. Dia mengajar matematika di sekolah menengah pertama atau SMP ya. Seperti kalian yang udah SMP. That is wonderful. Luar biasa. Lisa, how about your mother? What does she do? Bagaimana dengan ibumu? Apa yang dia lakukan? She's a housewife. Dia seorang ibu rumah tangga. She takes good care of us and our house. Dia mengurus kami dan rumah kami. That's excellent. Bagus sekali. What does your mother do, Udin? Apa yang dilakukan ibumu, Udin? She's a surgeon. Ya, dia seorang ahli bedah. She performs operations on her patients. Dia melakukan operasi pada pasiennya. Berarti
Ibu si Udin ini kerjanya di rumah sakit ya. That is excellent. How about you, Edo? Bagaimana denganmu, Edo? What do you do? Apa yang kamu lakukan? Lalu Edo menjawab, I am a student. Saya seorang murid, siswa ya, atau pelajar. That's good. Itu bagus. Now, do you want to know what your other friends' parents do? Sekarang, apakah kamu ingin tahu apa yang teman-temanmu yang lain orang tuanya lakukan? Yes, we do. Ya, kami ingin tahu. Itu terakhir siswanya menjawab semua ya. Oke, mari kita dengarkan penjelasan ibu. Baiklah, mari kita lihat di dalam percakapan ini kalimat mana yang asks for information related to the action or function of people. Nah, di sini terkait aksi dan fungsi orang, yaitu menanyakan pekerjaan dan profesi. Dan yang ditanyakan Miss Mutia itu adalah profesi orang tua siswa yang ada di kelasnya. Baiklah. Di sini coba kalian lihat kalimat what does your father do? Nah, Benny, what does your father do? Nah, ini adalah ungkapan kalimat yang menanyakan informasi mengenai apa pekerjaan orang tua si Benny, ya. Nah, kemudian Benny menjawab, pekerjaan orang tuanya apa? Nah, cara menjawabnya ini di sini ya. My father is a farmer. Nah, di sini ada my father sebagai subjek, kemudian diikuti to be, kemudian mengungkapkan apa pekerjaan orang tuanya. Baik. Nah, kemudian setelah itu dia menambahkan he plants and grows rice. Nah, kenapa ditambahkan? Apa yang dilakukan seorang petani itu? Nah, pekerjaannya adalah menanam dan merawat tanamannya. Di sini tanamannya adalah padi atau beras ya. Nah, kemudian he plants and grows rice. Nah, di sini he sebagai subjek. Di sini plants ditambahi s. Kita sudah belajar ya pada chapter yang lalu mengenai simple present tense. Oke, mari kita tuliskan simple present tense. Nah, di situ dia kalau kita menyatakan simple present tense ini, kita membuat subjeknya dulu ya. Subjek ya, kita kan udah belajar ya nak. Subjek ditambah verb one. Oke, verb saya panjangkan saja. Verb one di sini ditambah dalam kurungnya s, kemudian ditambah objek, boleh ya. Oke, maaf saya salah. Nah, di sini sebagai contoh ya, di sini subjeknya his father ya. His father itu berarti he, subjeknya he. Kemudian verb one-nya apa? Plan. Karena bapaknya si Benny ini tunggal, maka dia kata kerjanya harus ditambah s ya. He plants. Tetapi kalau tadi plants and grows tetapi tadi kalau bapaknya atau bukan bapaknya ya, tetapi tadi kalau subjeknya itu banyak, misalnya they, enter they, di sini kita tidak boleh nambahkan s. They plant and grow rice. Oke, jadi ini makanya dibuat di dalam kurung. Dia kata kerja pertamanya itu kita lihat subjeknya dulu. Subjeknya itu singular atau plural. Kalau singular tadi dia kata kerjanya ditambahkan s atau es ya. Tapi kalau dia plural, dia tidak perlu ditambahkan s atau es. Nah, contohnya satu lagi kita buat, misalnya she plants. Nah, begitu juga dengan misalnya
nama orang, kita buat nama orang ya. Budi huruf besar ya, Budi Plants. Nah, tapi kalau Budi N Anto, bagaimana ceritanya? Dia kan lebih dari satu. Budi N Anto Plant, karena itu Budi dan Anto kalau ditukar ke personal pronoun menjadi they. Oke. Udah sampai sini ngerti kan nak? Karena sudah saya jelaskan pada chapter lalu bagaimana formula sebuah kalimat simple present tense. Baiklah, coba kita lihat selanjutnya. Di sini kemudian ditanya lagi, how about you Dayu? What does your father do? Nah, sama seperti di atas kan. Baru si Dayu menjawab, he is a teacher. Dia seorang guru. Nah, sama kan? Nah, ini yang saya katakan S dan ES. Di sini plants. Karena di akhir huruf T, dia cukup dihurufkan E. Di akhiri huruf T cukup ditambahkan S. Nah, ada kata kerja yang ditambah S aja, ada kata kerja yang ditambah ES. Nanti itu kita bahas selanjutnya ya. Contohnya teach. Teach ini nggak bisa ditambahkan S aja, dia harus teach. He teaches. Nah, ini dia ditambahkan ES di sini anak. Nah, kayak mana kalau misalnya mereka mengajar, they teach, nggak perlu pakai es. Oke, tergantung oleh subjeknya. Ini penambahan s atau es ini ya. Ibu ulang-ulang, ibu ajarkan sama kalian supaya kalian ingat dan paham, right? Oke. He teach mathematics in junior high school. Nah, di sini setelah mereka mengucapkan profesi orang tuanya, mereka juga menambahkan apa yang dilakukan profesi tersebut. Nggak cuma dibilang dia seorang guru. Nah, seorang guru itu ngapain? Seorang guru itu mengajar. Mengajar apa? Nah, ayahnya di sini mengajar matematika di sekolah menengah pertama. Baik, selanjutnya Lisa. Lisa ditanya, apa kerjaan orang tuamu? Orang tua ibu saya seorang ibu rumah tangga. Nah, di sini she takes. Nah, she itu kan tunggal, maka di kata kerjanya juga ditambahkan s. She takes ya. Oke, yang mana lagi? Nah, she performs. Nah, beda dengan kalau gini, kita besarkan dulu ya, bentar. They teach, misalnya they take atau we take. Ini kalau plural dia tidak perlu ditambahkan s-nya. Kemudian she performs. Ini kan subjek tambah verb one ya. She performs. Misalnya nama ibunya Mrs. Wati, misalnya Mrs. Wati performs. Karena tunggal Mrs. Wati ini, maka kata kerjanya performs. Bagaimana kalau Mrs. Wati ini dengan Mrs. Ani? Nah, kita tulis Mrs. Ani and Mrs. Bersalahan. Ani and Mrs. siapa tadi? Wati. Di sini menjadi perform karena mereka menjadi they, lebih dari satu subjeknya ya. Jadi itulah dari percakapan ini kita tahu apa yang dilakukan profesi tersebut. She's a surgeon, dia seorang ahli bedah. Ngapain ahli bedah itu? Ahli bedah itu mengoperasi pasien. Nah, di sini masih ada teman-teman lain yang belum kita tanyai mengenai profesi orang tuanya. Mari kita lihat. Ini kita tutup ya nak. Nah, nanti coba kalian pause videonya untuk mencatat ini ya. Kalau kalian rasa penting untuk diingat, coba dicatat ya. Oke, saya minimize. Kemudian di sini di halaman 129 ada apa? Ada tabel,
Apa yang harus kita lakukan di sini? Oh, here are what we will do. Berikut ini adalah apa yang akan kita lakukan. First, we will study the example carefully. Pertama-tama kita akan belajar contohnya dengan hati-hati, penuh perhatian ya. Second, we will copy the table in our notebooks. Kita akan menulis kembali tabel ini di buku catatan. Third, we will discuss the right information to complete the table. Nah, di sini berdiskusi, ini sebenarnya kerja kelompok, cuman karena kita lagi daring ya nak, kerjakanlah dengan sendirinya. Oke. Di sini dari teks di atas tadi, informasi yang apa yang kalian dapatkan itu harus kalian letakkan di tabel ini. Informasi mengenai pekerjaan orang tua Benny, Dayu, Lisa. Nah, tadi si Edo student ya. Jadi apa yang ada di tabel itu letakkan di sini. Nah, di sini ada question. Yang pertama friend's name. Yang di percakapan tadi nama-nama teman kalian yang disebutkan. Benny yang ditanya guru tadi, ini question pertanyaan, answer jawaban. Benny, apa yang orang tuamu lakukan? Nah, dijawab si Benny, orang tua saya petani, ya. Dan apa yang dilakukan petani itu? Nah, begitu juga nomor 3, 4, dan 5 ini silahkan kalian isi sesuai dengan percakapan. Kemudian di halaman selanjutnya di sini kita disuruh bertanya kepada 5 atau lebih orang teman mengenai pekerjaan orang tuanya, yaitu ayah dan ibu ya. Contohnya ini ya, questions. Ini si Benny ya, friend's name Benny. Di sini Benny ditulis, kemudian questionsnya, Benny, what does your father do? How about your mother? What does she do? Jadi dijawab oleh si Benny. My father is a farmer. He plants and grows rice. My mother is a housewife. She takes good care of us. Nah, jadi karena kita daring, kita tidak bisa mengerjakan ini, menanyai satu-satu teman kita. Maka coba ya. Coba kamu kerjakan dengan menyebutkan profesi orang tuamu saja, ayah dan ibu ya. Cukup 1 orang aja ya, itu pun sudah bagus, right? Dan selanjutnya ya. Nah, di sini tadi we have asked 5 of our friends about their parents' profession. Nah, di sini kan menanyakan 5 orang teman tentang profesi orang tua mereka, tapi karena kita sedang daring, maka cukup orang tuamu saja yang kamu ceritakan apa profesinya dan apa yang dilakukan profesi tersebut ya. Misalnya ada orang tuanya misalnya seorang dokter. Nah, dokter itu ngapain? Seorang perawat itu ngapain? Nah, dan lain-lain ya. Oke. Nah, pada halaman ini refleksi ya. Nah, dari percakapan tadi dan dari yang telah saya jelaskan tadi, maka now we know to ask about someone's job or profession. We ask, sekarang kita tahu untuk menanyakan tentang pekerjaan atau profesi seseorang bisa menggunakan kata tanya ini. What do? What does? Nah, ini what do untuk subjek yang plural. Nah, what does untuk subjek yang singular. Misalnya, what do they? What does she? What does your father? Nah, begitu ya. Nah, jadi sudah ingat. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan yang mana singular dan plural supaya lekat di ingatanmu ya. Kemudian, now we know to state someone's job or profession we say, misalnya, jadi kita tahu sekarang bagaimana menyatakan pekerjaan atau profesi seseorang bisa dengan kalimat ini. Bisa, I am a bla bla bla, I bla bla bla. Maksudnya I am a student. Contohnya ini, I study at school. Nah, kemudian ini lagi. She is a, misalnya kita pilih tadi farmer. He is a farmer. He plants and grow rice.
Nah, contohnya ini yang kedua, yang ketiga. She is a housewife. She takes care of our house. Begitu ya, Nak. Disebutkan profesinya dan sebutkan apa yang dilakukan profesi tersebut. Baik. I think that's all for this week. Kita cukup dulu sampai halaman 133. I think that's all for this week. Saya kira cukup untuk pada minggu ini ya. Kita akan lanjut minggu depan dan dikerjakan tugas yang telah saya berikan tadi. Dan jangan lupa mulai tanggal 8 sampai tanggal 11 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Nah, untuk pelajaran bahasa Inggris kelas 7, soalnya Ibu ambil dari chapter 5 ya, tentang kualitas tadi ya, dan sebagian dari chapter 6 ini, dan Ibu berharap kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Oke? I think that's all for today and bye-bye.